pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional telah menjamin kesejahteraan para pendidik, termasuk guru PNS dan juga guru honorer. Lalu, apakah implementasi ini sudah adil? Seorang guru honorer dengan beban kerja yang setara dengan guru PNS kerap menerima gaji jauh di bawah UMR. Bahkan, dalam beberapa kasus, hanya menerima gaji sebesar Rp300.000 per bulannya. Saya dulu mulai mengajar sejak tahun 2008. Dulu gaji saya itu Rp300.000. Nah, sekarang naik sudah jadi 1,2 juta. Tapi belum cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dengan gaji sebesar itu, jelas tidak akan mampu mencukupi kebutuhan hidup. Padahal, para guru honorer ini juga dituntut memberikan kualitas pengajaran yang sama. Merespon polemik ini, kami melakukan wawancara eksklusif dengan salah satu anggota legislatif. Kami di DPR memahami program struktural di lapangan. Kami menekankan agar kebijakan ini tidak hanya mematuhi prosedur administratif, tetapi mengedepankan keadilan sosial. Kita juga mendorong afirmasi nyata bagi guru honorer yang sudah lama mengabdi dan skema transisi yang tidak merugikan bagi mereka. Dari sini, kita dapat melihat bahwa adanya upaya pemerintah dalam menaikkan kualitas para guru honorer ini. Seperti pada beberapa waktu yang lalu, pemerintah mulai memberikan tunjangan tiap bulannya bagi guru honorer. Namun, permasalahan-permasalahan ini terus bermunculan, dari terkait jaminan kesehatan yang diberikan, hingga standarisasi profesi guru yang cukup menyusahkan bagi guru honorer. Sebenarnya, apa yang terjadi? Baik, jadi sebenarnya permasalahan guru honorer di Indonesia itu bukan cuma permasalahan administratif semata ya. Kita tahu sebenarnya ini adalah ujian nyata dalam dunia pendidikan. Pengamat bernama John Rawls yang dia menggagas sebuah teori keadilan distributif. Dia mengatakan bahwa negara itu harusnya hadir dan memprioritaskan kebutuhan kelompok yang paling rentan. Nah, ketika kita berbicara tentang dunia pendidikan, siapa kelompok paling rentannya? Ya tentu saja guru honorer ini. Kenapa? Karena kita tahu sebenarnya lama dia mengajar, kemudian bagaimana dia mengajar mekanisme dan lain sebagainya itu sebenarnya sama dengan PNS. Tapi ketika guru berstatus PNS, mereka pasti mendapat upah yang layak, kemudian ketika pensiun mereka masih ditanggung oleh negara, kemudian mereka juga dapat asuransi BPJS. Tapi ketika kita bandingkan dengan guru honorer, apakah mereka mendapatkan hak yang sama seperti PNS? Tentu tidak, karena statusnya memang dari awal sudah berbeda begitu. Permasalahan ini dibiarkan terus-menerus, apa artinya negara hadir? Tidak, tentu saja. Artinya negara gagal dan absen dalam menyejahterakan rakyat sekaligus yang harusnya dia menjalankan fungsi dasar fundamentalnya, tapi sebenarnya negara itu tidak bisa mewujudkan hal itu begitu. Nah, kita juga melihat berarti dengan adanya ketidakhadiran negara, jika kita lihat secara strukturalnya lagi, kita melihat ada masalah dalam sistem tata kelola. Ketika kita berbicara ini dan dihubungkan dengan teori governance, kita melihat bagaimana lemahnya koordinasi antara pusat dan daerah dalam permasalahan pendidikan di Indonesia ini. Karena kalau bisa dibilang mungkin ada sebuah ketidaksiapan dalam hal secara khusus, kalau misalnya saya bisa bilang dalam mekanisme fiskal dan data yang kemudian menyebabkan banyak guru honorer itu tersisihkan, termarginalisasi dari sistem pendidikan tempat mata pencaharian mereka itu sendiri. Nah, ketika kita juga berbicara lewat sudut pandang welfare state, ya seharusnya negara itu menjamin pekerjaan dan jaminan sosial yang layak. Ini pun juga sudah dituangkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 ketika negara memang harus melindungi rakyatnya dan memberi jaminan atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Tetap saja, apakah 300.000 cukup untuk membiayai satu keluarga dengan ayah, ibu, anak satu? Apalagi kalau anaknya cukup banyak, lebih dari satu, itu kan pasti ya baik laki-laki atau perempuan, secara khusus kalau perempuan itu sangat-sangat menambah beban perempuan sebagai tulang punggung keluarga. Nasib para guru honorer ini terus menjadi polemik tiap tahunnya. Upaya yang dilakukan menuju keadilan juga tidaklah sedikit. Dari aksi massa hingga bertatap muka dengan pemangku kepentingan sudah dilakukan. Namun,
Puluhan tahun diperjuangkan, perubahan tersebut masih kurang nampak. Diperlukan adanya kerja nyata pemerintah dalam mengatasi ini. Sehubung dengan proses penyusunan kembali Undang-Undang Sisdiknas, apakah keadilan bagi para guru, khususnya guru honorer, dapat tercapai? Kami tidak berharap untuk diistimewakan. Kami maunya keadilan buat kami.